Market order ini gampangnya, kita mau langsung beli kriptonya, dan kita percayain aplikasi buat dapetin harga yang terbaik di saat itu. Oke, langsung saja kita simak videonya sama-sama, oke? Gue pakai 180 juta buat bandingin 3 aplikasi kripto, dan gue bakal sharing ke kalian hasil eksperimennya. Aplikasi kripto mana yang terbaik sebagai trader atau investor? Peluang, Pintu, atau Indodax? Let's go! Di video ini ada 3 kategori buat nentuin aplikasi kripto mana yang terbaik. Yang pertama, gue mulai dengan tes dulu siapa yang paling cuan. Caranya itu lumayan simple. Gue bakalan top up 30 juta ke masing-masing aplikasi, beli kripto di 3 aplikasi di waktu yang bersamaan, terus gue jual lagi di saat yang bersamaan juga. Dan kemudian gue withdraw sampai masuk ke rekening gue lagi. Yang nominal withdraw-nya itu paling gede, yaitu adalah aplikasi yang paling cuan. Jadi gue langsung aja top up dulu 30 juta ke masing-masing aplikasi. Cuman di sini ada sedikit note-nya. Di 3 aplikasi ini, top up-nya itu harus pakai kode unik. Dan ini otomatis nominal top up-nya itu nggak jadi persis di 30 juta. Udah gitu, gue juga udah ada saldo kecil di masing-masing kripto yang gue nggak bisa tarik. Soalnya gue udah pakai semua aplikasinya ya. Tapi menurut gue, solusinya itu gampang lah. Gue mau bener-bener hasil tesnya ini fair sampai ke titik buntut ratusan rupiah. Jadi solusinya, nanti di akhir, jumlah kecil ini bakal gue kurangin dari angka yang gue withdraw. Yang penting, kalian udah note dulu aja. Ini di luar dari kontrol gue ini udah nggak bisa mulai dari angka yang bulat di 30 juta rupiah. Nah, abis semua saldonya ini udah masuk, gue langsung market order beli Bitcoin 5 juta. Market order ini gampangnya, kita mau langsung beli kriptonya, dan kita percayain aplikasi buat dapetin harga yang terbaik di saat itu. Seperti biasa, transaksinya ini gue berusaha semaksimal mungkin untuk gue jalanin di menit dan di detik yang bersamaan. Di pembelian pertama, di peluang kita dapat 0,005106 Bitcoin, pintu itu 0,005117 Bitcoin, dan di Indodax ini 0,005139 Bitcoin. Artinya dari pembelian ini, untuk uang yang sama, kita dapat jumlah Bitcoin terbanyak di Indodax. Pintu itu urutan kedua, dan peluang ini urutan ketiga. Tapi supaya hasil tesnya itu bisa tepat, gue harus ulangin proses ini beberapa kali. Totalnya, gue beli 6 kali. Bitcoin 2 kali, Ethereum 2 kali, dan Solana juga 2 kali, supaya kita bisa punya lebih banyak sample size dan meminimalisir human error. Abis gue beli, hasil porto peluang gue itu isinya 0,01021 Bitcoin, 0,24563 Ethereum, dan 4,41 Solana. Di pintu, ada 0,01020 Bitcoin, 0,24556 Ethereum, dan 4,40 Solana. Di Indodax, ada 0,01028 Bitcoin, 0,24704 Ethereum, dan 4,42 Solana. Jadi di sini kalian bisa lihat, hasilnya itu konsisten. Nilai kripto di Indodax, mau di Bitcoin, Ethereum, atau Solana, nominalnya ini lebih besar daripada peluang, dan nominal kripto di peluang, semuanya itu lebih besar daripada di pintu, dengan jarak yang super-super tipis. Jadi dari 6 kali transaksi pembelian, Indodax ini yang paling cuan. Dan gue punya hipotesa kenapa hasilnya ini bisa kayak gini ya. Mungkin ini gara-gara Indodax itu belum jadi PFAK. Sementara pintu dan peluang ini udah menjadi PFAK. Dari sepemahaman gua, anggota PFAK itu dikenakan fee tambahan. Makanya peluang dan pintu angkanya ini agak-agak mirip, dapat kriptonya ini lebih sedikit. Sedangkan Indodax ini belum menjadi PFAK. Ini posisinya sama kayak mayoritas exchange kripto lainnya ya. Soalnya emang regulasinya ini regulasi yang baru. Apalagi mungkin Indodax butuh proses lebih lama soalnya mereka ini yang paling tua. Jadi bisa dipahami kalau misalnya migrasinya ini butuh waktu yang lebih lama. Tapi hasil bahwa Indodax ini paling cuan ini baru dugaannya. Kita harus buktikan dari ujung sampai ujung. Dari ujung beli sampai ujung kita tarik duitnya kembali ke rekening kita buat bener-bener lihat mana yang paling cuan. Makanya langsung aja kita lakukan transaksi jual. Dan sama lagi kayak pas tadi beli, gue lakukan transaksi jual itu 6 kali. 2 kali di Bitcoin, 2 kali di Ethereum, dan 2 kali itu di Solana di menit dan di detik yang bersamaan. Dan setelah gue jual semuanya, posisi saldo di Indodax itu 29.841.000, di pintu itu 29.741.000, dan di peluang itu 29.842.000. Posisinya itu jadi tukeran ya antara Indodax sama peluang, tapi ini tesnya masih belum selesai.
Soalnya buat tahu murni yang paling cuan, duitnya itu harus sampai masuk ke rekening gue gara-gara ada pemotongan biaya penarikan dana dan harus juga dikurangin sama saldo awal dan juga kode unik. Langsung gue withdraw aja dan ini jumlah yang gue terima ke rekening gue. Dari pintu, gue terima 29.735.000, dari Indodax itu 29.830.000, dan yang paling besar adalah Peluang dengan 29.842.000. Abis itu gue harus kurangin juga dengan saldo awal dan juga kode unik. Peluang itu di angka 29.831.000, Indodax ini 29.830.000. Jadi ini super tipis ya. Selisihnya itu cuma Rp1.000 doang. Bisa dibilang menurut gue ini nggak beda lah. Kalau misalnya ini eksperimennya kita kali 100 pun, misalnya di angka 3 miliar rupiah, selisihnya ini cuma 100.000. Which is menurut gue ini negligible lah. Dan di ketiga ada pintu dengan 29.733.000. Jadi kesimpulannya, Peluang ini yang paling cuan, Indodax itu kedua dengan jarak yang sangat-sangat tipis, dan pintu ini ketiga. Jadi gue kasih 3 poin ke Peluang, 3 poin ke Indodax juga, soalnya cuma selisih Rp1.000, dan pintu ini gue kasih 1 poin. Tapi gue masih belum puas ya sama hasil tes ini. Soalnya waktu gue beli pakai market order, ini ada hal yang menarik. Gue ilustrasiin pakai order booknya Indodax dan juga Peluang buat contoh. Pas gue beli, walaupun ini di waktu yang bersamaan, kalian bisa lihat harga dari order booknya ini berbeda. Harga ask di Peluang adalah 977-an juta, sementara di Indodax ini 970 juta. Jadi ada selisih harga sebanyak 7 juta rupiah. Tapi sebaliknya, pas jual, harga bid di Peluang itu lebih tinggi juga, 977.267.000, sementara di Indodax ini 973.503.000. Jadi di Peluang emang overall harga order booknya ini lebih tinggi, baik di harga beli maupun di harga jualnya juga. Gampangnya, kalian belinya itu lebih mahal, tapi kalian jualnya lebih mahal juga. Di Indodax, kalian belinya itu lebih murah, tapi kalian jualnya juga lebih murah. Jadi tes pakai market order ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama adalah jarak harga order book antara bid dan ask. Lalu yang kedua adalah jumlah fee-nya, termasuk pajak-pajaknya. Tapi gue mau bener-bener tahu ya, perbedaan fee-nya doang, tanpa ada faktor harga. Nah, gara-gara gue extra nerd, gue sekarang nemu ide. Caranya adalah dengan melakukan limit order. Limit order artinya kita yang nentuin mau beli dan jual di harga berapa. Jadi kita bisa eliminasi faktor harga order book yang berbeda-beda di setiap aplikasi. Jadi ini benar-benar pure perbandingan fee. Lagi pula sebenarnya ya, gue ini hampir tidak pernah pakai market order. Gue itu hampir selalu belinya pakai limit order. Makanya yang jadi pertanyaan, kalau misalnya pembeliannya itu purchase di harga yang sama dan jualnya juga purchase di harga yang sama, mana aplikasi yang paling cuan? Dan gue bakal simpulin nanti. Soalnya gue baru top up ulang 30 juta lagi di masing-masing aplikasi, dan gue baru pasang limit buy di Bitcoin, Ethereum, dan Solana. Masing-masing ini sama ya, di 2 harga yang berbeda. Jadi totalnya itu 6 kali. Dan per sekarang gue nge-record video ini masih belum kebeli ya. Gue estimasikan butuh waktu beberapa hari lagi sampai gue bisa jual dan belinya itu selesai. Makanya selagi gue nunggu, gue bakal bahas dulu topik selanjutnya, yaitu mengenai kelengkapan fitur. Di sini gue bakalan kasih skor buat fitur-fitur dari ketiga aplikasi ini. Yang pertama, gue mau bahas dulu tentang staking atau earn. Soalnya ini lumayan, sambil lu nunggu kripto yang lu pegang itu naik, lu bisa dapat income tambahan. Di Peluang, ini ada program namanya itu Peluang Cuan. Tapi pilihannya cuma ada Bitcoin dan Ethereum dengan return 1% per tahun. Jadi pilihannya ini dan returnnya emang lumayan terbatas. Kalau misalnya di Indodax, ini returnnya lumayan ya. Ethereum ini 3,12%, Solana itu 5,57%, Polkadot itu 13,8%, dan Polygon ini 3,52%. Tapi pas gua syuting, mereka ini masih under maintenance ya untuk fitur stakingnya. Sementara itu, di pintu ada opsi mau stakingnya itu fleksibel atau di lock. Kalau misalnya kalian belum tahu, ini mirip kayak deposito di bank-bank lah ya. Tapi untuk yang di lock 90 hari, anehnya Ethereum itu cuma 1,5% dan Solana ini cuma 3,75%. Tapi Celestia ini bisa sampai 12,5%, Injective ini bisa sampai 10,5%. Jadi ini tergantung high conviction alts kalian ya, tinggal disesuaikan aja. Lebih menarik di pintu atau di Indodax buat alts jagoan-jagoan kalian. Jadi poinnya ini cuma dari segi return ya, dari staking. 3 buat pintu dan Indodax, dan 1 ini buat Peluang.
Ini gue sama sekali tidak consider risiko staking atau earn ya, cuman dari segi return-nya. Yang kalian harus ingat, earn itu biasanya ada counterparty risk. Jadi kripto kalian ditaruh kemana, ke siapa, yaitu adalah layer risiko tambahan. Kepentingan earn ini tentu tergantung dari kalian ya. Kalian percaya atau enggak sama perusahaan yang kalian nitipin dananya dan juga counterparty risk tersebut. Kalau misalnya gue pribadi, untuk kripto-kripto yang gue mau hold jangka panjang, gue itu stake-nya melalui cold wallet gue langsung ya. Jadi gue pribadi nggak terlalu ngeliatin return di staking atau earn ini sebagai hal yang terlalu krusial. Nextnya, gue mau nilai seberapa lengkap koin yang ditradingin di 3 exchange ini. Karena itu penting juga buat kita sebagai investor atau trader. Mereka pairingnya ini semuanya pakai rupiah ya. Dan dari data website mereka masing-masing, jumlah koin yang bisa di-trade di Inodax ini ada 306 koin, peluang itu 287, dan pintu ini 41. Jadi buat kelengkapan koin, Inodax ini dapat 3 poin, peluang gue kasih 3 poin juga, soalnya selisihnya itu cuma sedikit ya sama Inodax. Dan pintu gue kasih 1 poin. Lalu sebagai trader dan investor, fitur yang penting itu adalah advanced orders. Di pintu ini cuma ada limit dan market order ya, sementara di Inodax ini ada 2 itu plus ada stop order. Peluang ini yang paling lengkap. Ada limit, market, stop, dan stop limit order. Lebih lagi, peluang ini juga bisa nentuin TP dan SL dari awal. Jadi kalau misalnya kalian trader, ini sangat membantu kalian supaya kalian bisa lebih disiplin tentuin TP dan SL dari awal sebelum kalian ambil posisi. Sehingga buat advanced orders, 3 poin buat peluang, 2 poin buat Inodax, dan 1 buat pintu. Fitur selanjutnya yang menurut gue nggak kalah penting adalah web trading. Buat charting, gue rasa sebagian besar dari kita itu pakai trading view. Cuman kendalanya kita biasanya cuma bisa pakai 2 di account free-nya ya. Dan enaknya, ketiga aplikasi ini udah pakai chart dari TradingView. Dan kalian bisa tambahin indikatornya terus, nggak ada batasnya. Kalau misalnya untuk perbedaan tampilan secara keseluruhan, Inodax ini masih berasa relatif old school ya. Buat dapetin tools charting yang lengkap, ini kita harus buka chartnya di window yang berbeda. Dan kalau misalnya kita mau order, kita harus balik ke window sebelumnya, scroll ke bawah, baru kita bisa ketemu tampilan ordernya. Sementara itu, di pintu, tampilannya ini udah lebih modern. Dalam satu layar, kita bisa langsung akses chart dengan tools yang lengkap, order book, dan juga interface buat ordernya. Tapi yang paling lengkap lagi adalah peluang. Tampilannya ini sama kayak pintu, tapi ada beberapa fitur tambahan. Window order book-nya ini bisa kita ganti jadi watchlist atau berita, dan kita bisa ngelakuin order langsung dari chart-nya. Tinggal klik plus di harga yang kita mau, pilih tipe ordernya, dan kita bisa langsung order. Pintu sama peluang ini juga punya fitur account manager juga ya. Jadi kita bisa lihat riwayat transaksi dan posisinya ini apa aja yang masih open. Ini ngebantu kita banget ya, kalau misalnya kita ini trade banyak pair sekaligus. Jadi web trading peluang ini yang paling lengkap, dan gue kasih 3 poin, pintu itu gue kasih 2 poin, dan Inodax gue kasih 1 poin. Terakhir, dan juga yang penting adalah masalah regulasi dan keamanan. Baru per bulan Agustus 2024 kemarin, Bapepti mengeluarkan lisensi baru, yaitu PFAK. Lisensi ini dikasih ke aplikasi kripto yang udah memenuhi standar keamanan yang diinginkan oleh Bapepti. Peluang dan pintu ini udah punya lisensi PFAK ya, dan totalnya ini baru ada 3 di luar dari toko kripto. Sementara menurut Bro Oscar, Inodax saat ini masih dalam proses. Tapi selain lisensi resmi, kita juga harus lihat track record perusahaannya dan gimana cara mereka handle krisis. Gue rasa cara Inodax menangani insiden hacking kemarin ini patut diapresiasi ya. Responsnya itu cepat, dan Bro Oscar, CEO dan founder dari Inodax, ini gerak cepat untuk tampil di publik buat menjelaskan situasi yang sedang terjadi, dan mereka rilis proof of reserve-nya mereka. Ini gue cek dan nominalnya ini sesuai ya, kecuali wallet yang pertama. Masuk akal, mungkin ada yang narik Bitcoin-nya setelah proof of reserve-nya itu dipublish. Soalnya angka ini kan emang bergerak. Tapi intinya, gue pribadi sangat apresiasi responsnya Inodax. Peluang pun juga kayak gitu ya. Gue sangat-sangat respect sama Claudia. Kalau misalnya kalian inget, tahun lalu mereka juga ada mini krisis. Skalanya tentu nggak sebesar case-nya Inodax kemarin lah ya. Tapi intinya, gue pernah ngomongin kejanggalan angka unrealized P&L dari peluang, dan gue sebenarnya udah expect bakal disomasi, dimarah-marahin, diteriak-teriakin. Tapi ternyata masukan gue itu diterima dengan baik dari tim peluang, dan mereka gerak sangat cepat untuk perbaiki bugs-nya. Makanya gue pribadi sangat respect sama orang-orang kayak Bro Oscar dan juga Claudia. Tapi kalau misalnya buat poin, ini gue balikin lagi ke kalian. Kalau misalnya kalian mementingkan perusahaan yang udah PFAK,
Maka skornya itu 3 buat pintu, dan 3 buat peluang, dan 1 buat Indodax. Tapi kalau misalnya kalian pure ngelihat dari track record, berapa lama Indodax beroperasi, dan juga kalian menilai Indodax itu oke setelah kejadian hacking kemarin, dan mereka berhasil mengembalikan kriptonya ke nasabah secara full, ini juga bisa 3 poinnya. Buat gue pribadi, jujur, bagian ini nggak terlalu penting ya. Karena gue sendiri masukin mayoritas Bitcoin dan kripto lainnya itu ke cold wallet. Mantra gue, not your keys, not your coins. Tapi consideration-nya ini penting buat teman-teman yang kriptonya itu masih belum cukup signifikan dibandingkan sama harga cold wallet-nya. Misal, kalau misalnya kalian punya foto 100 juta atau 200 juta, beli cold wallet seharga 2-3 juta, ini bisa lumayan kerasa, dan makanya gue bisa paham kalau misalnya banyak dari kalian itu yang mau taruhnya itu di exchange aja. Jadi artinya aplikasi kripto mana yang terbaik buat lo? Oke, kita butuh satu aspek penilaian terakhir ya. Di awal tadi kita udah tes pakai market order, dan yang paling cuan adalah peluang, dan Indodax ini nomor 2, tapi selisihnya itu sangat-sangat sedikit. Tapi gimana dengan test limit order? Apakah peluang juga tetap yang paling cuan? Gue jawab nanti kalau misalnya limit order gue ini udah kebeli dan kejual. A few moments later. Oke, setelah beberapa hari ini udah sampai jenggotan, akhirnya tes limit ordernya udah kelar. Nah, gue ada satu disclaimer lagi ya yang gue baru kepikiran selama beberapa hari ini. Dunia kripto ini masih sangat-sangat baru dan pasti kebijakan perusahaan itu akan terus berubah. Misalnya, Indodax bisa aja fee-nya itu berubah setelah mereka itu menjadi anggota PFAK. Fee pintu juga bisa berubah kalau misalnya promo trading fee-nya itu udah selesai. Dan saat ini peluang pun juga sama ya. Lagi ada promo 0% trading fee untuk user baru dan cashback 1,5% dari setiap pembelian kripto kalian sampai bulan Oktober. Jadi ini sangat-sangat dinamis. Makanya gue bakal usahain untuk update terus video perbandingan exchange kripto ini ke depannya secara berkala supaya kalian bisa terus pilih aplikasi kripto yang terbaik. Nah, untuk ngebaca hasil dari limit order, ada 2 aspek yang gue perhatiin. Yang pertama, seberapa cepat order gue itu kejemput. Yang kedua, pastinya cuannya itu kayak gimana. Berapa jumlah akhir yang gue bisa terima di rekening gue. Ini gue kasih satu contoh aja ya, supaya kalian bisa paham cara gue melakukan eksperimennya ini kayak gimana, dan kesimpulannya itu kayak gimana. Di sini kalian bisa lihat, yang atas itu adalah jam gue bikin ordernya, 11.43. Ini limit order yang gue bikin di waktu yang sama di awal tadi. Terus di trade details, kalian bisa lihat jam kapan ordernya itu udah done. Kalau misalnya contoh ini, itu 12.11. Nah, jam 12:11 dikurangin sama 11.43, maka ketemu durasi dari gue bikin order sampai ordernya itu udah done, itu 28 menit. Supaya kalian bisa gampang bacanya, ini gue bikin langsung table summary durasinya. Yang hijau artinya itu yang juara 1, kuning itu juara 2, dan yang merah ini juara 3. Misal, pembelian Bitcoin pertama, yang paling cepat itu artinya Indodax. Kemudian kedua itu pintu, dan yang terakhir itu adalah peluang. Pas gue awal-awal lihat ini, jujur gue lumayan kaget ya. Padahal gue udah bikin limit ordernya itu di waktu yang bersamaan loh. Makanya menurut gue, ini masih wajar selama nanti pas order limit jual, peluang itu tetap yang paling cepat atau yang minimal nomor 2 lah dari segi kecepatan penjualannya. Dan yang lebih penting lagi, kalau misalnya dia ini yang paling cuan pas gue tarik ke rekening gue nanti. Nah, setelah gue pasang jual dan gue lihat hasilnya, ternyata peluang ini kebanyakan juara 2. Yang paling cepat itu malah pintu. Pas limit buy, mereka itu paling cepat dan pas jual, mereka itu paling cepat dan juga. Jujur, gue nggak ngerti ya gimana caranya. Tapi sekarang waktunya penentuan. Siapa yang paling cuan? Setelah gue tarik ke rekening gue, dan gue kurangin dengan kode unik pas gue melakukan top up, di juara 3 ada Indodax dengan Rp29.993.214. Sementara itu, juara 2 dan 1 itu selisihnya super tipis. Ini kalian bisa lihat sendiri, 5 angka di depannya itu sama. 30.045.000. Dan yang paling cuan adalah peluang dengan selisih cuma 500 perak dari pintu. Ini mirip sama kayak Indodax dan peluang di market order ya. Selisihnya itu nggak signifikan lah, cuma 500 perak sampai 1000 perak. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya kalian cari exchange yang paling cuan dari segi limit order maupun market order, udah PFAK, butuh advanced orders dan juga web trading yang enak, peluang adalah exchange yang terbaik buat lo. Kalau misalnya lu pentingin Web3, misalnya kayak pinjam uang dari AAV, lalu lu juga pentingin PFAK, dan lu pentingin exchange yang limit order buy dan sell-nya itu bisa keisi dengan cepat, pintu itu yang paling cocok.
Kalau misalnya lu mau yang pilihan koinnya itu yang banyak, nggak butuh web trading atau advanced orders yang kompleks, dan kalian prefer aplikasi yang udah punya track record sejak tahun 2014, maka Inodax adalah yang terbaik buat lo. Anyway, kalau misalnya lu mau bandingin dengan aplikasi kripto lainnya, kalian bisa klik di sini. Atau kalau misalnya lu mau tahu kenapa makin kesini itu makin susah untuk cari kerja di Indonesia, kalian bisa klik di sini. Thank you and I will see you guys again in the next video.